Tapi kita ndak sampai ke sie. Nah, itu kita lihat gambar yang ke-16. Di situ mengenai Isa Al-Masih tadi disiksa. Isa Al-Masih selalu berbuat baik. Dia ndak berdosa. Dia mengajarkan mengenai Allah. Dan dia mau supaya semua orang taat percaya kepada Allah tadi. Dia menerangkan bahwa manusia ini berdosa. Tapi banyak orang dan tidak percaya dan mau dengarkannya. Karena ia tadilah disebabkan dosa manusia. Baik, ia marah. Lalu Isa ditangkap nih. Lalu dipelasah. Diludahi. Ihine lagi. Namun, biarpun gaya Isa Al-Masih dan melawan. Karena mun dia mau melawan nih, semuanya udah mati juga kena dia. Tetapi mengapa dia nak melawan? Apa sebabnya coba? Karena dia nak mau melawan karena dia ingin dan mengasihi kita supaya apa yang telah kita buat, dosa-dosa kita, hukuman kita, dialah yang menanggungnya. Yang itu gambar yang ke-17. Masih mengenai Isa tadi, tapi itu lain. Bagaimana dia disalib. Isa Al-Masih deng tu dan hanya disiksa. Namun tangan dipaku pada kayu salib. Dia itu sangat menderita. Tetapi Allah itu menyatakan bahwa naanglah Isa itu yang bisa melakukannya ini. Dan dialah merupakan kurban sebab dosa kita dan dosa semua. Isa Al-Masih menanggung hukuman dosa saudara ayah kita, umat kita, newan kita, neaki kita, alung kita, angah, usu, pokong, semua dialah yang menanggungi. Itulah sebabnya dia disalib. Mun gaya, kita harus mengakui dosa kita dan percaya kepada-Nya. Maka kita diampuni. Apakah saudara mau berterima kasih kepada-Nya bahwa Dia-lah yang udah menanggung beban hukuman dosa saudara? Kita lihat gambar yang ke-18. Itu mengenai kebangkitan. Waktu Isa Al-Masih dah meninggal dunia dan disalib, kawan-kawan datang nak menguburkan badan nang dikuburkan ni. Dan dikuburkan dalam lubang di gunung batu. Pintu kuburnya ditutupi dengan batu yang besar. Udah 3 hari, 3 malam. Waktu pagi hari, Maryam, bukan ibu Ungi, bukan Mang tadi, dan kawan-kawan pergi ke kuburan. Namun Isa Al-Masih tadi dan adik-adik dikubur. Nah, itu anehnya. Namun tiba-tiba nang ada nang cuma malaikat yang berkata bahwa Isa Al-Masih tadi udah bangkit. Nah, biak-biak nang pagi ke kubur tadi cepat-cepat pagi deh. Pagi ke rumah ngagi balik. Dan kabarkan kepada saudara-saudara bahwa Isa Al-Masih udah hidup lagi dan mati. Nah, kini to mun kita berdosa dan kita berdoa kepadanya,
Dia mendengarkan setiap doa kita dan memperhatikan hidup kita di dunia itu. Kita lihat gambar nang ke-19. Itu mengenai muridnya, yaitu Thomas. Setelah Isa Almasih hidup lagi, banyak orang nang melatih dan berbicara langsung mandie. Tapi ada seorang muridnya, dia berkata bahwa sebelum saya melihat bekas paku di talapaknya, saya dan percaya saya bahwa dia itu hidup lagi dan mana mungkin dia bangkit. Nah, laka iye saudara-saudara, tiba-tiba Isa Almasih itu dia berjumpa dengan Thomas dan dia melatihkan bekas luka yang tadi dan paku. Lalu Thomas iye percaya dan dia malu supan dengan gurung tadi dengan Isa Almasih, sebab dia benar-benar melihat bahwa Isa Almasih iye memang bangkit. Nah, dia itu mau juga supaya kita percaya walaupun kita tidak melihat tetapi dia itu mau supaya kita percaya bukan dengan orang lain, tapi dengan diri kita sendiri. Gambar 20 mengenai kenaikan Isa Almasih. Dah laka 40 hari Isa Almasih atau Yesus ia bangkit. Dia mengajak murid-muridnya pergi ke gunung dan berkata, "Kini toh saya nak balik ke surga. Mun saya dah pergi, kita toh harus beritahu mengenai saya kepada semua orang. Jelaskanlah bahwa saya pernah disalibkan. Untuk apa? Untuk menanggung hukuman dosa biak iye. Dan mun supaya nang percaya kepada atau kepada saya, dia akan diselamatkan atau dosanya akan diampuni kala dia bisa tinggal bersama saya di surga." Lalu murid-muridnya melihat Isa Almasih terangkat ke surga. Setelah ia, ada 2 orang malaikat berkata kepada murid-muridnya atau murid Isa Almasih, "Kala pada suatu hari Isa Almasih atau Yesus nak datang lagi. Mun orang nang percaya kepadanya, kala mun dia datang lagi pasti diangkat ke surga. Maukah saudara percaya kepada Isa Almasih atau Yesus supaya kala bisa ke surga?" Gambar 21 itu mengenai salib. Mun kita melihat salib, kita mengingat mengenai kasih Tuhan ataupun Isa Almasih yang kita sembah iye. Dia itu nak berdosa, namun gaya dia rela disiksa dan sampai dia itu meninggal dunia. Disalib lagi supaya apa? Supaya dia bisa mengampuni hukuman dosa kita, dosa saudara dan dosa saya. Setelah dia meninggal dunia, Isa Almasih itu hidup lagi. Tapi dan berarti dia itu tidak meninggal dunia, melainkan dia bangkit. Nah, kini to dia selalu bersedia bantu orang nang percaya kepada yang. Mun kita minta ampun atas dosa kita dan percaya kepada yang, maka dosa kita pasti diampuni. Dan kala kita bisa tinggal
bersama dengan Allah di surga. Nah, untuk jelasnya kita melihat gambar 22. Itu mengenai ada dua jalan di dunia itu. Gitu ceritanya. Isa Al-Masih ataupun Yesus Kristus, dia yang sendiri mengatakan bahwa di dunia itu ada dua jalan. Jalan yang besar dan jalan yang sampik. Semua orang yang ada di dunia itu dan sejak lahir udah berada pada jalan yang besar. Jalan yang besar itu arahang menuju hukuman dalam api neraka nang daan bisa dipadami. Mun apabila ada orang nang percaya kepadanya atau Isa Al-Masih itu dan taat kepadanya dan perintahang, dia pasti akan selamat. Sebab dia yang daan masuk ke dalam api neraka. Karena dia udah pindah dari jalan yang besar ke jalan yang sampik. Nah, jalan yang sampik itu artinya jalan yang pagi ke hidup kekal selama-lamanya bersama Allah di surga. Nah, mun kaya mau ke saudara percaya kepada Isa Al-Masih yang disebut Yesus Kristus dan memilih jalan yang sampik. Mun saudara mau, katakanlah kepada Tuhan Yesus atau Isa Al-Masih begitu. Tuhan Yesus, saya mengakui bahwa saya orang berdosa. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus mati di salib untuk menanggung hukuman dosa-dosa saya. Tuhan, ampunilah saya dan ubahlah hidup saya. Saya mau tinggal bersama-sama dengan Allah di surga. Makasih Tuhan Yesus. Amin. Mun saudara-saudara sungguh-sungguh berkata kepada Tuhan Yesus atau kepada Isa Al-Masih tadi, dia bisa buat kita menjadi anak Allah dan Allah menjadi ayah saudara.